Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, kami melihat pemberitaan di media sosial. Ada sebuah channel yang memberitakan, di thumbnailnya ditulis seperti ini, menggemparkan ramai-ramai pindah agama saat berada di Tanah Suci. Bahkan di judulnya bisa kita lihat bersama, heboh, ramai-ramai percaya kepada Yesus di Tanah Suci. Kalau misalkan kita melihat di thumbnailnya ini disebutkan rame-rame, kalau rame-rame berarti lebih dari 1 orang, 2 orang. Karena rame-rame bisa 10 orang, bisa 100 orang, bisa 1000 orang yang kemudian pindah agama atau murtad saat berada di Tanah Suci. Bahkan nanti orang ini akan menyebutkan Tanah Suci ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji, melaksanakan kewajiban ya Alhamdulillah. Dan di bawahnya ya heboh, ramai-ramai percaya kepada Yesus di Tanah Suci. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana pernyataan orang ini yang memberitakan bahwa ramai-ramai percaya kepada Yesus di Tanah Suci ini. Silakan Alhamdulillah. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bahagia bagimu selalu. Saudara, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membuktikan atau sedang membuktikan bahwa beberapa orang yang sedang melaksanakan tuntutan ibadah mereka, justru pada waktu mereka melaksanakan kewajiban tuntutan ibadah mereka itu, maka Tuhan memanggil mereka, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak kesaksian yang kita sementara ikuti tentang hal itu. Bagaimana Tuhan bekerja memenangkan mereka yang sementara melakukan atau melaksanakan kewajiban ibadah mereka. Salah satunya kita akan lihat saat ini bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan seorang ibu yang sedang melaksanakan kewajiban ibadahnya, justru dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Baik, Alhamdulillah. Barusan kita sudah menyimak bagaimana pernyataan dari orang ini yang akan menyajikan katanya ramai-ramai pindah agama saat berada di Tanah Suci. Tadi dikatakan ramai-ramai, tetapi setelah kita masuk ke videonya katanya beberapa orang. Tetapi setelah kita simak kelanjutan videonya, orang ini mengatakan salah seorang. Ramai-ramai, kemudian beberapa orang, dan salah seorang. Alhamdulillah. Katanya ramai-ramai. Apalagi di judulnya disebutkan ramai-ramai pindah agama saat berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, kita akan langsung saja saksikan siapa orang ini yang kemudian disebut ramai-ramai, orang-orang yang masuk ke dalam agama non-muslim begitu ya, yang masuk atau pindah agama menjadi seorang murtad ini. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana isi dari videonya itu. Alhamdulillah. Silakan. Setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Mohon maaf ya ikhwah. Ini hemat kami kesaksian yang sangat-sangat lucu. Kenapa saya katakan demikian? Orang ini murtad setelah melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, dia belajar Al-Quran, dia belajar Injil dan Taurat dari Al-Quranul Karim. Begitu kira-kira yang kemudian disampaikan oleh ibu ini. Yang kemudian kalau misalkan kita lihat orang ini memakai kerudung begitu ya. Akan tetapi ini sangat lucu. Kenapa? Karena orang ini mengatakan bahwa Alkitabah itu untuk orang Nasrani, untuk orang Yahudi, untuk kitab Injil dan kitab Taurat. Sedangkan Alkitabi itu untuk Al-Quran, penunjukan untuk Al-Quran. Mohon maaf Bu, kami jadi tidak yakin orang ini seorang murtadin yang dulunya pernah melaksanakan ibadah haji, yang dulunya orang ini sebagai muslimah yang melaksanakan ibadah haji, atau sebagai muslimah yang dia belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apa?
Ikhwafillah, perlu kita ingat bahwa Alkitab dan Alkitabi itu bukan penunjukan kepada kitab Injil dan Taurat itu dengan Alkitabah, atau kepada Al-Quran menjadi Alkitabi. Bukan seperti itu. Itu kaidah di dalam bahasa Arab, dalam nahwu, dalam saraf. Itu sudah dinyatakan. Kedudukan akhir itu dalam kitab nahwu disebutkan bahwa tergantung amil yang memasukinya. Contoh misalkan Alkitabah. Alkitabah itu biasanya menjadi objek atau menjadi maf'ulun bih. Contohnya misalkan kami membuat kalimat ra'aitul kitaba. Maka Alkitabah di sini harus dibaca nasab. Tidak boleh dibaca kasrah, tidak boleh dibaca dhammah. Kenapa? Karena Alkitabah di sini menjadi maf'ulun bih atau menjadi objek, sehingga disebutlah ra'aitul kitaba. Ra'a fi'ilnya, tu fa'ilnya, Alkitabah maf'ulun bihnya, sehingga Alkitabah sudah pas dibaca Alkitabah. Bukan berarti itu ditujukan kepada kitab Injil Taurat, bukan, tapi itu kaidah di dalam bahasa Arab. Nah kemudian katanya Alkitabi itu ditunjukkan kepada Al-Quranul Karim. Itu juga sangat keliru. Kenapa? Karena Alkitabi ini kalau misalkan sebelumnya ada harfun jar, misalkan bil kitabi atau alal kitabi, maka kata Alkitab itu harus dibaca kasrah karena sebelumnya ada harfun jar. Atau misalkan diidopatkan juga Alkitab di sini harus dibaca Alkitabi. Contohnya misalkan Nurul Kitabi, cahaya kitab. Artinya kata Alkitabah, kata Alkitabi bukan menunjuk kepada Taurat, Zabur, Al-Quran. Tidak seperti itu. Ada saja ibu ini. Bahkan nanti ibu akan bingung ketika Alkitab di sini dibaca Alkitabu. Kenapa? Karena Alkitabu di sini biasanya dibaca Alkitabu ketika Alkitabu ini menjadi mubtada. Contohnya misalkan Alkitabu jamilun, kitab itu bagus. Atau Alkitab di sini kedudukannya menjadi na'at man'ut. Contohnya Alkitabu al-jaidu, artinya kitab yang bagus. Nah, ikhwafillah, hemat kami, orang ini tidak tahu bahasa Al-Quran, tidak tahu gramatikal bahasa Arab, tidak belajar Al-Quran dengan baik. Dugaan kami, orang ini adalah misionaris. Ini dugaan kami, ikhwafillah. Karena dia dengan serampangan mengatakan Alkitabah kepada Taurat, Injil, Alkitab kepada Al-Quran, padahal itu keliru besar. Itu kaidah di dalam bahasa Arab, dibaca seperti itu. Baik, ikhwafillah. Kirain betul ramai-ramai keluar daripada Islam di tanah suci atau murtad daripada Islam. Ternyata yang ditampilkan adalah dugaan kami sosok misionaris, ikhwafillah, yang kemudian memakai hijab, kemudian membuat subhat. Katanya Alkitabah kepada Injil Taurat, Alkitabi kepada Al-Quranul Karim. Maka hemat kami, Anda yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan berita ini, kalau cek terlebih dahulu kebenarannya. Jangan karena Anda melihat orang-orang yang kemudian mengaku pernah melaksanakan ibadah haji, kemudian mengaku seorang muslimah yang taat, tetapi ini menjadi hiburan bagi kaum muslimin, ikhwafillah, menjadi bahan tertawaan bagi kaum muslimin, karena ini betul-betul sangat keliru, luar biasa, ikhwafillah. Baik, mungkin itu dulu tidak bisa kami sampaikan, dan dugaan kami orang ini misionaris. Apakah sahabat Asik Gaji sependapat dengan pernyataan kami terkait dari pemberitaan ini yang kemudian dusta, yang awalnya tadi rame-rame, tetapi katanya beberapa orang yang pada akhirnya salah seorang, ikhwafillah. Baik, ikhwafillah, mungkin itu dulu tidak bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat informasi kali ini, dan tentunya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala macam fitnah yang ada, dan Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita, iman Islam yang menghujam di dalam hati kita, sehingga wafat mudah-mudahan kita ada dalam husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Jika bermanfaat silakan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.